Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat guys, masih belajar matematika, materi program linear ya. Nanti kita akan membahas nilai optimum di sini. Masih bersama saya, Pak Ervan. Baik, kita akan belajar tentang nilai optimum suatu fungsi objektif pada materi program linear. Nah, ini fungsi objektif itu ditulis dalam bentuk AX plus BY. A itu konstantanya, X variabel, B konstanta, B-nya variabel juga. Nah, fungsi objektif dari program linear adalah fungsi Z sama dengan AX plus BY yang akan ditentukan nilai optimumnya. Jadi nanti kita akan menentukan titik nilai optimum itu dengan memasukkan titik-titik ke dalam fungsi objektif ini. Baik, nilai optimum itu ada dua ya, itu maksimum dan nilai minimum. Misalkan ya, fungsi objektif itu memaksimumkan Z sama dengan X plus Y. Di sini ada fungsi kendalanya 5X plus 4Y lebih dari sama dengan 20, X plus 2Y kurang dari sama dengan 24. X dan Y harus positif atau lebih dari sama dengan 0 dengan X dan Y anggota bilangan real. Itu contoh bentuk fungsi objektif dan fungsi kendalanya yang ingin dimaksimumkan. Yang berikutnya, fungsi objektif meminimumkan Z sama dengan 2X plus 3Y. Ini fungsi objektifnya. Misalkan fungsi kendalanya di sini X plus Y kurang dari sama dengan 500, 4X plus 2Y lebih dari sama dengan 200, di mana X dan Y lebih dari sama dengan 0 dan X dan Y anggota bilangan real. Jadi bentuknya seperti ini ya. Jadi ada yang maksimum dan minimum. Ini merupakan contoh, bukan tidak harus seperti ini ya bentuk fungsi objektifnya, ini contoh saja. Jadi bisa berubah-ubah. Baik, kita masuk ke menentukan nilai optimum fungsi objektif. Yang A, merumuskan permasalahan ke dalam model matematika. Jadi seperti pelajaran kemarin. Permasalahan suatu soal kita jadikan model matematika. Yang B, menentukan penyelesaian sistem bersamaan. Nah, setelah kita buat model matematikanya, kita buat sistem bersamaan linearnya. Yang C, menggambarkan kendala sebagai daerah di bidang yang memenuhi sistem bersamaan linear. Seperti yang kemarin ya, setelah kamu dapatkan sistem bersamaan linearnya, kamu gambar di bidang kartesius ya, untuk melihat bentuknya seperti apa gambarnya yang didapat. Titik-titiknya itu apa saja yang akan kita teliti nanti ya, mana yang maksimum dan mana yang minimum. Terus yang D, menentukan nilai optimum, maksimum, atau minimum dari fungsi objektif. Nah, itu ya. Jadi setelah tadi digambar, kita tahu titik-titiknya, baru kita cari mana yang maksimum, mana yang minimum titik itu dengan memasukkan titik ke dalam fungsi objektif. Nah, setelah itu kita menafsirkan atau menjawab permasalahannya. Nah, di sini ada dua metode ya, nanti kita bisa menggunakan metode yang pertama itu metode uji titik sudut. Itu berarti kita memasukkan titik-titik yang diperoleh dari gambar, titik terluarnya ya, yang diperoleh dari gambar, kita substitusikan ke fungsi objektif. Itu metode uji titik sudut. Yang kedua, itu metode garis selidik. Nah, nanti ada garis selidik yang diperoleh dari fungsi objektif, kita gambar, terus kita geser-geser gitu ya. Kita geser-geser mana titik yang paling maksimum, mana titik yang paling minimum. Baik, kita lanjutkan.
Sekarang kita mulai dari metode uji titik sudut dulu. Metode uji titik sudut adalah suatu metode untuk menentukan nilai optimum dari fungsi objektif Z sama dengan AX plus BY. Itu fungsi objektif secara umum ini ya. Nah, caranya menghitung nilai-nilai Z sama dengan AX plus BY pada setiap titik sudut yang terdapat pada daerah penyelesaian. Ya, jadi terdapat pada daerah penyelesaian berdasarkan linear dua variabel. Kemudian kita bandingkan nilai-nilai yang telah diperoleh. Nah, setelah kita bandingkan, nanti kita akan memperoleh titik yang kita inginkan. Nah, caranya ini, nilai yang paling besar merupakan nilai maksimum dan nilai dari Z sama dengan AX plus BY. Sedangkan nilai yang paling kecil merupakan nilai minimum dari Z sama dengan AX plus BY. Jadi titik-titik tadi kita substitusikan ke fungsi objektif, nanti ketemu yang paling besar berarti kita anggap nilai yang maksimum. Terus titik yang kita masukkan ke fungsi objektif ternyata paling kecil, berarti itu kita anggap nilai yang minimum. Baik, kita lihat contohnya. Tentukan nilai optimum dari model matematika berikut. Fungsi objektifnya adalah memaksimumkan Z sama dengan X plus Y. Kendalanya di sini 3X plus 2Y kurang dari sama dengan 12. Di mana X dan Y positif. X dan Y adalah bilangan real. Nah, di sini saya ambil satu garis saja ya biar lebih mudah dipahami untuk menentukan titik-titik itu. Tahapnya 3x plus 2y sama dengan 12 itu kita gambar ya. Kita buat tabelnya seperti ini. X-nya 0, Y-nya 6, berarti 0,6. X-nya Y-nya 0, X-nya ketemu 4, berarti 4,0. Baik, kita gambar. Titik potongnya tadi kita dapat yaitu 0,6 dan 4,0 adalah titik potong sumbu koordinatnya. Ini ya. Nah, di sini ada titik 4,0, kita tulis saja misalnya titik A, dan titik B-nya adalah 0,6. Terus ada lagi titik 0 di sini ya, titik pusat 0,0. Nah, kita buat gambarnya, kita tarik dari dua titik tadi, ketemu suatu garis persamaan linear seperti ini. Nah, terus di sini tadi adalah bentuk berdasarkannya adalah 3x plus 2y kurang dari sama dengan 12. Selain itu, tadi fungsi kendalanya selain ini adalah x lebih dari sama dengan 0 dan y juga lebih dari sama dengan 0. Jadi daerah penyelesaiannya itu dibatasi oleh 3x plus 2y kurang dari sama dengan 12, x lebih dari sama dengan 0 dan y lebih dari sama dengan 0. Di mana daerah penyelesaiannya ya, kalau dari sini kan berarti ini ya. Berarti kalau untuk yang 3x plus 2y kurang dari sama dengan 0, ini kalau kita masukkan 0,0 kan jadinya 0, 0. 0 kurang dari 12. Nah, 0 kurang dari 12 berarti kan ke bawah ya. Karena 0 ini kan masuk. Kan benar ini. Jadi yang diarsir nanti ke bawah sini. Ke bawah sini, ke bawah sini ya. Ke bawah sini. Ke bawah sini. Nah, tapi di sini gambarnya itu dibatasi nih. X lebih dari sama dengan 0. Lebih dari berarti kan ini ya, X sama dengan 0 kan ini. Atas ini sumbu Y ini. Lebih dari berarti kan ke arah kanan. Ini ke sana ini gambarnya. Nah, ini. Ini kan ke sana. Ya kan? Nah, terus yang satunya Y lebih dari sama dengan 0. Berarti kan ini sumbu X. Lebih dari sama dengan 0. Berarti ke arah atas ya. Ke atas. Nah, seperti ini. Ke atas. Kok ruwet ya?
Nah, yang jelas dari sini kita akan tahu bahwa yang merupakan irisannya itu di sini. OAB. Jadi segitiga ini ya. Tuh, misalkan saya biar lebih rapi. Nah, ini. Jadi ini adalah daerah penyelesaiannya. Ini daerah penyelesaiannya. Nah, daerah penyelesaian ini titik-titiknya adalah 4,0, 0,6 sama 0,0. Itu ya. Ayo kita uji sekarang. Dari gambar di atas diperoleh titik-titik sudut dari daerah penyelesaian adalah titik O, titik pusat 0,0, titik A 4,0 dan titik B 0,6. Nah, selanjutnya selidiki nilai bentuk objektif Z sama dengan X plus Y untuk masing-masing titik sudut. Jadi kita selidiki dengan masukkan titik-titik ini ke fungsi objektif. Nah, kita masukkan sekarang kalau 0,0 kita masukkan sini. 0 plus 0 jawabnya 0, ya kan? 4,0 di sini 4 tambah 0 jawabnya 4. 0,6 0 tambah 6 jawabnya 6. Jadi dari sini kita dapatkan bahwa 6 adalah titik nilai maksimum ya. 6 adalah nilai maksimum diperoleh dari titik 0,6. Kalau ditanya yang minimum, mana yang minimum? Yang minimum adalah 0 yang diperoleh dari titik 0,0. Nah, misalkan ditanya minimum seperti itu. Jawabnya adalah ini ya, yang maksimum adalah 6. Nilai maksimum untuk objektif Z sama dengan X plus Y adalah 6. Jadi untuk X sama dengan 0 dan Y sama dengan 6. Nah, itu sekarang kita coba menggunakan metode garis lidik. Ya, langkah-langkah menggunakan metode garis lidik. Yang pertama, gambar garis AX plus BY sama dengan A kali B. Jadi nanti kalau fungsi objektif itu kan hanya ini aja ya, AX plus BY aja ya. Nah, untuk mendapatkan yang di ruas kanannya ini, itu kita kalikan koefisiennya, A kali B. Sehingga kita bisa membuat gambarnya nanti. Kalau gambarnya AX plus BY saja kan nggak bisa ya, kesulitan nanti. Harus ditambahi dengan perkalian koefisiennya. Baik, kita lanjutkan. Yang memotong sumbu X di titik B, 0 dan memotong sumbu Y di titik 0, A. Tarik garis yang sejajar dengan AX plus BY sama dengan AB yang melalui titik potong pada batas-batas daerah himpunan penyelesaian. Nah, yang ketiga, garis lidik yang berada di paling atas atau yang berada di paling kanan menunjukkan nilai maksimum. Jadi garis lidik yang terluar ya, terluar di sebelah kanan itu merupakan titik maksimumnya. Sedangkan garis lidik yang berada paling bawah atau paling kiri pada daerah penyelesaian menunjukkan nilai minimumnya. Atau garis lidik yang menyentuh titik paling luar di bagian bawah atau bagian kiri itu merupakan nilai minimumnya. Itu ya. Kita lihat contohnya saat ini. Tentukan nilai maksimum dan minimum dari fungsi objektif Z sama dengan 2X plus 3Y sama dengan yang memenuhi kendala X plus Y kurang dari sama dengan 7, X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0, di mana X dan Y elemen bilangan real. Ya, kita buat contoh yang sederhana dulu saja yang lebih mudah dipahami. Jawabnya, untuk menggunakan metode garis lidik, kita gunakan AX plus BY sama dengan K, atau AX plus BY sama dengan A kali B tadi ya.
Ikuti langkah-langkah berikut. Sekarang kita gambar garis 2x plus 3y sama dengan 2 kali 3. 2 kali 3 itu double dari ini. 2 kali 3. Jika 2x plus 3y sama dengan 6. Kita anggap itu sebagai garis K0 ya. Garis K0. Nah, nanti kita tarik garis K1 yang sejajar dengan K0 melewati titik A 7,0. Terus kita tarik K2 yang sejajar K1 dan melalui titik B 0,7. Terus yang ketiga K3 yang sejajar dengan K2 dan melalui titik 0,0. Jadi nanti kita buat 4 titik di sini ya. K0, K1, K2, dan K3. Untuk menentukan mana yang terluar paling kanan dan mana yang terluar paling kiri, atau mana yang titik maksimum dan mana yang titik minimum. Baik, kita buat gambarnya. Nah, ini titiknya A 7,0 dan B 0,7 dan titik pusat 0,0. Ini gambarnya. Ini adalah fungsi linear yang sudah kita buat. Nah, sekarang kita tentukan di sini daerah penyelesaiannya. Jadi daerah penyelesaian ini diperoleh ada titik O 0,0, A 7,0 dan B 0,7. Nah, sekarang kita buat garis leadingnya. Ini adalah K0. K0 itu dibuat dengan menggambar ini 2x plus 3y sama dengan 2 kali 3 tadi. Ini kita gambar. Ya, seperti ini gambarnya. Nanti misalkan kalau nanti 0 berarti y-nya adalah 6/3. Berarti 2. Nah, gitu. Kalau y-nya yang 0 berarti x-nya 6/2 yaitu 3. Nah, di sini. Kita buat garis putus-putus seperti ini untuk membedakan antara fungsinya, fungsi 2x, fungsinya ini tadi sama garis leadingnya biar ada bedanya. Nah, berikutnya kita buat K1. Nah, ini K1. K1 kita buat dia menyentuh titik A 7,0. Ini bukan maksimum dan juga bukan minimum ya, titik A ini. Terus karena dia masih bukan titik terluar ini. Kalau titik terluar itu kita geser ini, geser ke atas sama geser ke bawah sini. Ke atas ke bawah. Oh, ini bukan maksimum kalau seperti ini. Kita geser ke atas agar mendapatkan titik potong di titik B ya, 0,7. Ini adalah K2. Nah, ini berarti karena kita geser ke atas kanan tadi, berarti inilah titik yang maksimum atau akan mendapatkan nilai maksimum di titik 0,7. Terus kalau kita geser ke bawah, itu akan menyentuh titik terluarnya adalah 0,0 atau titik pusat. Nah, ini ya, itu disebut K3. Sehingga K3 disebut garis paling bawah, K2 disebut garis paling atas. Berarti ini adalah maksimum, yang ini minimum. Sehingga kita nggak perlu ngecek semuanya. Misalnya ditanya, mana yang maksimum? Ya langsung ini, 0,7. Tinggal kita substitusikan ke nilai objektifnya. Mana yang minimum? Ya berarti 0,0. Kita masukkan ke fungsi objektifnya. Gitu ya, dengan garis leading ini kita tinggal menentukan titiknya yang ini. Jadi nggak perlu mencoba semuanya. Karena nanti soalnya itu bisa jadi titiknya nggak hanya seperti ini, nggak jadi 3, bisa jadi 5, 7, dan seterusnya. Tergantung soal yang dibuat. Baik, kita lihat di sini garis K2 letaknya paling atas, berarti nilai maksimum dari Z sama dengan 2x plus 3y dicapai pada titik 0,7. Jadi nilai maksimum dari Z adalah 2 kali 0 ditambah 3 kali 7 sama dengan 21. Itu adalah titik maksimumnya. Nah, garis K3 letaknya paling bawah, berarti nilai minimum dicapai pada titik 0,0, sehingga nilai minimum dari Z sama dengan 2x plus 3y sama dengan 2 kali 0 tambah 3 kali 0 sama dengan 0. Baik, semoga
tutorial video ini bermanfaat bagi kalian untuk menyelesaikan materi nilai optimum atau menyelesaikan soal-soal nilai optimum pada program linear. Sekian dan terima kasih. Sampai berjumpa lagi. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Tetap di rumah saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat guys.